Halo subscriber, welcome back to Mr. Share Channel. Nah, di tangan gue ini ada dua buah mic yang menurut gue affordable dan recommended. Dan pastinya udah pernah kita pakai untuk syuting ya. Di kanan gue ini ada mic Mamen 07 Pro, dia shotgun. Terus yang kedua Boya BY M1 clip on. Nah, daripada penasaran langsung aja kita coba yuk. Nah, ini adalah perekaman pakai mic clip-on Boya BY M1. Bagaimana kualitas suaranya? Oke, terlihat jelas atau enggak? Nah, kalau menurut gua, kelebihan dari Boya BY M1 ini, itu yang pertama suara yang ditangkapnya itu jelas dan kencang. Yang kedua, dia ini nggak perlu dicas, jadi kalian tuh no ribet-ribet lah, no anti ribet-ribet. Nah, tapi dia di sini dia ada slot untuk baterai. Baterainya baterai kecil gitu, kayak baterai jam gitu. Tapi yang gue heran itu nggak pakai baterai pun juga bisa. Ini gue nggak pakai baterai ya. Nah, itu masih bisa ketangkap suaranya. Yang ketiga, harganya itu menurut gua very affordable. Ini kalian bisa bikin konten dengan suara yang kencang, jelas, dengan harga 100.000 aja. Murah banget menurut gua. Nah, ada juga kekurangannya nih. Menurut gua Boya BY M1 ini dia itu kekurangannya yang pertama, dia ini panjang banget ya. Panjangnya itu bisa mencapai 6 meter. Nah, saking panjangnya ini, kalau misalkan kalian yang stand di depan kamera, stay gitu, kayak gini, masih oke lah. Tapi kalau misalkan kalian lagi vlogging di luar, nah itu cukup merepotkan. Karena tadi pas lagi gue pengen pasang aja, instalasi ke kamera aja, ini ribetnya karena ini kriwil-kriwil nih di sini nih. Ini juga udah gua kasih ini ya, kayak tali pengikat gitu ya. Udah lebih agak rapih lah. Yang kedua, suaranya memang sini jelas banget. Lebih cenderung ke kencang gitu kan. Tapi suara di sekitar kita itu juga ketangkepnya juga jelas juga, kencang juga. Nah, ini menurut gua menjadi kekurangan karena suara kita itu bisa kalah dengan suara sekitar. Tapi kalau misalnya kalian yang bikin konten di depan kamera seperti ini, stay di meja gini, bukan yang untuk vlogging, ini masih oke. Nah, kalau yang terakhir ini menurut gua bukan kekurangan sih, tapi lebih ke kenyamanan aja. Kenyamanan kalau misalkan kita di depan kamera. Kalau misalkan baju hitam ini, gelap ini, clip-onnya kan nyaru ya. Tapi kalau misalkan baju putih, baju yang terang-terang kayak gitu, yang kontras gitu, itu kelihatan sih. Kalau misalnya begini, gue lebih prefer gue pakai baju hitam. Sekarang gue mau pasang mic Mamen 07 Pro shotgun. Langsung kita pasang. Ini adalah perekaman pakai mic Mamen 07 Pro shotgun. Untuk jarak sumber suara dari mulut gua ke mic shotgun ini kurang lebih satu tangan gue ya. Nah, ini segini. Pas banget nih satu tangan gua. Gimana suaranya? Ini gua make yang settingan plus 10 desibel. Nah, jadi kalau misalkan kalian
pakai mic Mamen 07 Pro ini dia ada settingannya off, no decibel yang berarti itu on ya, terus plus 10 decibel. Pas 10 decibel ini sepengalaman gue yang gue pakai itu dia lebih bisa menangkap suara lebih jelas, apalagi kalau kondisi kita jarak sumber suara dengan mic-nya itu agak jauh. Oke, gimana menurut kalian? Suara yang ditangkap dari mic Mamen 07 Pro ini terdengar cukup jelas atau kecil atau gimana? Coba bisa kalian tulis di komentar ya. Menurut gua kelebihan dari mic Mamen 07 Pro ini, dia itu pertama suara yang ditangkapnya itu lebih fokus ya, lebih bulat gitu kan, lebih bulat karena dia kan shotgun ya, sumber suara sama mic-nya itu lurus nih. Nah, dia itu untuk yang suara-suara di sekitar atau di belakangnya itu tetap ketangkep, tapi tidak sekencang suara kita yang di depannya. Jadi terdengar lebih nyaman aja di telinga gitu, lebih enak didengar. Terus yang kedua, untuk paket kelengkapannya itu dia lebih lengkap ya. Yang pertama dia ada kabel yang connecting ke smartphone, kabel connecting ke kamera DSLR, terus ada dead cat-nya dan ada busanya. Dan yang gue suka sih ini nih, watch-nya ini loh, ini keren banget, tulisannya Mamennya ini emas gitu, kayaknya lux banget gitu. Terus yang ketiga, karena dia ini stand mic gitu ya, shotgun gitu ya, jadinya lebih gampang aja gitu, lebih gampang kita tinggal taruh di phone holder. Ini kan ada dudukan cold shoe-nya ya, tinggal taruh di cold shoe-nya itu, dan dia tuh nggak masuk in frame kita, nggak masuk. Kalau misalnya di clip on kan taruh di sini ya. Terus juga banyak youtuber yang mic wireless yang taruh di sini ya. Kalau gua sih lebih prefer ke shotgun sih. Jadi kita kalau misalkan mau konten-konten makanan gitu kan, kita nggak perlu takut entah kita makan terus kuahnya jatuh ke mic bisa rusak gitu kan. Kalau ini menurut gua cocok banget lah buat gua sekarang, karena gua vlogging atau gua bikin konten makanan tuh gua pakai ini. Nah, yang keempat, menurut gua pengecasannya ini super cepat ya. Terus juga baterai life-nya itu juga panjang gitu. Kalau gua ngecas itu sebelum berangkat, dan pemakaian saat syuting itu gua kurang lebih 30 menit, dan nyampe rumah gua cas nggak nyampe 10 menit tuh juga udah selesai gitu. Nah, menurut gua kekurangannya itu cuma satu, dan kekurangan itu pun juga masih bisa terobati sih, yaitu portnya itu masih micro USB, penjelasannya masih micro USB. Karena lighting gua itu dia USB-C, USB Type C, tab, smartphone gue itu Type C semua, sedangkan mic gue itu masih micro USB. Untung terobatinya karena pengecasannya itu cepat dan baterai life-nya itu panjang ya. Jadi ya masih bisa terobati lah. Asal jangan sampai hilang aja kabelnya. PR tuh. Nah, gimana menurut kalian? Coba kalian nilai deh masing-masing dari Boya BY M1 dan mic Mamen 07 Pro. Kira-kira yang cocok buat kalian yang mana nih? Menurut gua, dari dua buah mic yang gua rekomendasiin itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mereka punya di segmen yang berbeda ya. Kalau misalnya Boya BY M1 itu dia lebih yang kontennya itu stay di tempat kayak gini nih, di meja, terus atau dia mukbang, ASMR gitu, atau dia jadi pembicara pas lagi zoom, itu cocok banget. Kalau mic Mamen 07 Pro, dia cocoknya buat para konten kreator yang vlogging atau food vlogger. Oke, sekian dulu video rekomendasi mic
budget friendly dari Mr. Share. Nah, kalau kalian ada kritik dan saran, boleh dong taruh di kolom komentar. Dan linknya nanti gua akan taruh juga di deskripsi ya. Mau sharing juga boleh ke teman-teman kalian, gua terima kasih. Mau subscribe, wajib kalau itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.